Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, hari ini cuaca sangat baik sekali. Seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat tuh di belakang kakak semua ya kan. Udaranya sangat baik sekali. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, while kakak keluar di sini, kakak mau share ke kalian atau bukan share ya, kakak mau bercerita atau kasih info sedikit ya. Seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat di depan sana, kakak tulis ya, dating online safe or no, bahaya atau tidak. Nah, jangan skip, nonton terus dan kakak akan ngebahas tentang dating online ini. Yuk kita lanjut. Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat di depan sana, kakak tulis dating online bahaya atau tidak. Nah, karena karena banyak yang bertanya ya kan, bukan bertanya, membahas dan bertanya ke kakak tentang dating online. Jadi agak susah sih karena bukan pengalaman kakak, tapi kakak banyak berbicara di sini dengan orang-orang yang dating online dan anak-anak kakak yang sudah kebar-kebar di sini, nona-nona di sini. Dan kakak hari ini mau membicarakannya. Oke, jangan skip, nonton terus dan kita akan membicarakan dan membahas dating online. Dan jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut pembicaraan kita. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, banyak yang bertanya, dating online itu safe atau tidak, bahaya atau tidak. Well, kalau dilihat ya kan, apapun di dunia ini, kalau kita mau melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Oke? Jadi kalau ditanya bahaya, ya bahaya. Kalau ditanya tidak, memang tidak sih. Karena kalau kakak tidak ada pengalaman, tapi kakak banyak mengunjungi atau menemui orang-orang yang kakak tanya, di mana kamu bertemu? Mereka bilang, oh kami dating online. Walaupun waktu itu dating online-nya masih yahoo.com, masih message email. Itu orang-orang sudah dating online. Nah, kalau gitu zaman-zaman sekarang ini semua kan pakai online, jadi kayaknya enggak bahaya juga sih. Seperti kakak lihat kan, apapun yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya. Jadi hati-hati saja. Kayaknya kalau pengalaman kakak interview mereka, kakak bertanya ke mereka, kayaknya penyesalannya itu sedikit, yang untungnya itu lebih banyak kok online ini. Ada satu orang ya kan, kawan kakak namanya Aprilia. Kakak tanya, dia udah beranak 3 ya, udah ada anak 3. Kakak tanya, di mana kamu bertemu? Dia bilang, oh aku online. What? Berapa puluh tahun, 20 tahun yang lalu dia online. Nah kan sekarang dunia apa itu online sekarang ya kan. Nah, apa salahnya kalau adik-adik pemuda-pemudi Indonesia, apalagi pemuda-pemudi Indonesia yang berasal di Indonesia Timur sana. Nah, kalau Anda berpendidikan dan Anda ya mau berkenalan dengan orang-orang Inggris ya kan, kayaknya nggak ada salahnya kalau dating online. Nah, satu ya adik-adik dan kawan-kawan harus waspada, karena waspadanya ini begini ya, karena kalau dating online itu kebanyakan orang, oh aku dari Inggris, padahal orang itu mungkin orang India atau Afrika atau mungkin orang Indonesia juga, tapi mereka bilang mereka di Inggris. Nah, itu harus hati-hati, harus kamu mencari latar belakangnya dulu, baca baik-baik dulu, dan kamu harus masuk ke dating online yang sah gitu. Kalau Anda harus bayar ya kan. Memang kebanyakan ya kan kalau dating online ini katanya ya, kata orang-orang sini, kalau dating online itu kalau bayar itu agak bagusan sih katanya. Kakak pun tidak pernah, tapi kalau kakak bahas tentang dating ini, banyak orang yang mengatakan begitu. Nah, waspadanya begitu, karena kebanyakan spam adik-adik dan kawan-kawan, itu bahayanya dating online. Tapi kebanyakan ya kan, kalau kita mau lihat yang sasa, kita bisa tahu kok, nurani kita bisa membicarakan orang ini baik atau tidak ya. Tapi kadang-kadang hati-hati juga ya, kadang-kadang katanya kalau sudah jatuh cinta itu pahit pun bisa manis. Nah, jadi itu adik-adik harus hati-hati juga ya. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, banyak juga yang bertanya, nah kalau dating orang Inggris itu gimana ya, apa ciri-ciri mereka? Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kalau orang Inggris, kalau orang Inggris
di sini pemuda-pemuda atau pemudi orang Inggris di sini, mereka pacarannya lain, bukan sama kayak kita di Indonesia ya adik-adik dan kawan-kawan. Orang Inggris selalunya tertutup. Jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan dating dengan orang Inggris ya, mereka sebenarnya sih baik hati, tapi mereka kayaknya pelit. Bukan pelit sih, mereka kayaknya orangnya, karena mereka selalu mandiri ya kan. Di sini kalau orang berpacaran di sini, perempuan ke restoran ya kan, perempuan bayar mereka punya, laki-laki bayar mereka punya. Jadi adik-adik kalau baru kenalan dengan orang Inggris, berarti adik-adik harus waspada itu. Orang Inggris enggak banyak yang suka berfoya-foya, mereka selalunya tight gitu, kayak agak pelit sedikit. Nah kalau pacaran di Indonesia kan pemuda itu selalunya ya kan traktir perempuan ya kan, beli kado, beli HP, Nah kalau di Inggris Raya berbeda. Ini pengalaman anak-anak kakak ya kan, mereka pacaran orang sini. Nah di situ mereka bayar masing-masing. Sedangkan kalau naik mobil hari ini mobil anak aku, nah nanti yang laki-laki itu aku bayar petrolnya lah 10 pound. Kalau mobil di pemuda itu, nah mereka bilang, nah hari ini aku ini ya bayar 10 pound petrolnya gitu. Jadi kayak I don't know, agak rumit sih. Jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan dating online dengan orang Inggris, nah itu adik-adik harus waspada ya kan, mereka tidak begitu foya-foya kalau di awalnya. Dan adik-adik dan kawan-kawan perlu diketahui ya adik-adik, kalau seandainya adik-adik menemui dating online kalian orang Inggris ya, pertama kalau umur mereka 30 tahun ke bawah, nah itu adik-adik dan kawan-kawan harus berhati-hati juga, karena umur-umur begitu di sini itu masih muda sekali. Jadi kadang-kadang mereka responsibility mereka punya itu cuma memikirkan diri mereka sendiri. Nah kalaupun mereka memikirkan orang lain, pasti mereka struggle gitu, kehidupan mereka struggle, karena waktu-waktu yang umur-umur 30-an begitu mereka masih mencari kerja, membeli rumah. Kalau anak-anak yang sudah membeli rumah, nah mereka harus membayar kredit. Nah itu harus dipikirkan. Nah lain pula kalau adik-adik bertemu dengan orang yang berumur sudah 45-40-an ke atas, nah berarti mereka sudah ada, kebanyakan 40-an ke atas itu mereka sudah ada kerja yang tetap, dan mereka sudah bayar mortgage pun sudah separuh, jadi bayar kredit rumah udah separuh, jadi agak legahan. Nah yang 30 ke bawah ini ya masih muda-muda, masih enjoy their life, jadi kita tidak bisa kontrol. Bukan kakak bilang kontrol itu apa, kita tidak bisa bilang aduh kamu harus ke Indonesia, jalan-jalan ke Indonesia. Nah kadang-kadang mereka struggle juga karena mereka baru build, mereka punya karya. Nah mereka baru bekerja, kuda datang tuh, kuda datang tuh. Nah iya, jadi waspada itu sajalah. Tapi ada juga orang-orang kaya ya di sini, mungkin 30 itu mereka sudah steady ya kan, sudah berdiri sendiri. Tapi kebanyakan yang 30 tahun ke bawah, 35 tahun ke bawah, hati-hati dan waspada itu sudah. Nah adik-adik dan kawan-kawan masih banyak lagi ya kalau diceritakan tentang dating online ini. Yang satu itu orang Inggris tidak suka berfoya-foya. Mereka kalau 35 tahun ke bawah itu berdiri sendiri. Jadi adik-adik dan kawan-kawan harus mengerti itu. Yang nomor dua ini yang terakhir kalau tidak terlalu panjang nih adik-adik dan kawan-kawan. Yang nomor 2 ini orang-orang Inggris, mereka jarang sekali ngomong kalau I love you. Adik-adik dan kawan-kawan harus tahu, harus tanya ke dia, apakah kamu ini mau berkenalan yang panjang atau cuma sekejap saja untuk berkenalan di internet atau apa. Harus on point, harus tanya. Beberapa bulan kamu berbicara dan bercerita tentang pribadi kalian, kamu harus tanya. Karena orang-orang Inggris ini kadang-kadang mereka cuma friend for life atau benefit of life atau banyak istilahnya lah. Mereka, kalau kita Indonesia kan kalau namanya sudah berpacaran berarti kita menetap dengan orang itu ya kan, dan kita mulai bilang aku cinta kamu. Nah di sini itu kalau namanya aku cinta kamu itu jarang sekali yang diomongin, jarang sekali, sampai lama dulu baru. Nah jadi kalau mau berkenal dengan orang Inggris berarti adik-adik dan kawan-kawan harus waspada itu. Iya adik-adik dan kawan-kawan, kamu harus waspada ya, karena I love you itu di sini ini sangat
sangat apa ya, berharga sekali. Jadi kalau orang yang mau ngomong I love you itu lama sekali baru orang Inggris bisa mengatakan itu. Dan orang-orang Inggris ini suka orang-orang lagi pemuda dan pemudi Inggris ini orangnya kayak agak apa ya, kalau kita baru kenal kayaknya kita pikir mereka itu cuma ingat diri mereka sendiri, padahal mereka itu orangnya baik, cuma kita harus prosesnya lama sekali ya. Nah itu sudah. Nah adik-adik dan kawan-kawan masih banyak lagi, tapi kakak udah terlalu panjang ini, nanti baru kakak sambung balik ya tentang online ini, online dating ini. Mungkin kalau adik-adik dan kawan-kawan mau ada info atau apa, mau tanya ya kan, teks kakak di bawah dan kakak jelasin lewat Instagram kakak. Follow Instagram kakak Ika Tulis Chamberlain. Nah di situ kakak akan kakak tulislah nanti ini Instagram kakak, DM kakak di situ, dan kakak akan bantu sebisa-bisanya kakak, karena beberapa anak-anak muda yang sudah teks kakak bilang gimana caranya atau kasih info, kasih saran gitu. Nah adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan info kakak hari ini bisa membantu adik-adik dan kawan-kawan dating online kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa happy seumur hidup kalian di negeri Inggris Raya ini. Nah sampai di sini dulu pertemuan kita, lain waktu baru kita sambung balik. Dan adik-adik dan kawan-kawan, kalau adik-adik dan kawan-kawan interesting dengan konten ini, komen di bawah dan kakak akan lanjutin yang lebih panjang lagi. Oke. Nah sampai di sini dulu pertemuan kita, lain waktu baru kita sambung balik. Dadah semua, dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.